Batu Perahu merupakan salah satu situs yang ada di Desa Adat Kesiman. Situs ini erat kaitannya dengan cikal bakal nama Desa Adat Kesiman. Batu besar yang berada di tengah-tengah Sungai Ayong ini menyerupai sebuah kapal besar atau perahu. Batu ini terletak di sebelah barat Pura Musen, tepatnya di sebelah utara Jembatan Balitex, Jalan W.R. Supratman, Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur. Budayawan sekaligus pengempon Pura Musen, I Gede Anom Ranwara menuturkan, batu perahu ini merupakan bukti pertempuran antara Renggan dan Renggun terhadap Singa Mandawa yang dipimpin oleh Sri Kesari Warmadewa. Pada saat itu perahu, Renggan dan Renggon dijegal oleh Sri Kesari Warmadewa. Perahu Renggan dan Renggon inilah yang dimitoskan menjadi batu perahu. Lalu, bagaimana kaitan batu perahu sebagai cikal bakal nama Desa Adat Kesiman? Berikut penjelasannya. Hindu di Bali. Nah, kita sekarang berada di Desa Adat Kesiman, yang mana ada sebuah keunikan yang mungkin publik perlu ketahui, yang notabene-nya sebagai cikal bakal nama Desa Adat Kesiman itu sendiri. Kalau kita berbicara Desa Adat Kesiman, kita tidak akan bisa pungkiri atau abaikan salah satu situs yang ada, yaitu Batu Perahu. Ya, Batu Perahu ini sendiri sudah menjadi suatu tempat yang disakralkan oleh umat Hindu yang berada di Desa Adat Kesiman, dan bahkan tidak dipungkiri banyak para pejabat-pejabat dulu memohon anugerah dari Leo yang disetanakan di Batu Perahu ini dalam usaha untuk menjalankan aktivitas kepemerintahan. Batu perahu ini sendiri, kalau kita berbicara secara sastra, mungkin di dalam kamus Zoetmulder, kamus Jawa kuno, batu perahu ini identik dengan batu sima. Sima itu sendiri adalah batu pemujaan. Nah, kalau kita bergerak, kata dasar sima ini kita imbuhi dengan akhiran, dia akan menjadi simahan atau siman. Siman itu adalah tapal batas. Sedangkan kalau kita lengkapi lagi dengan awalan, menjadi awalan dan akhiran, sima ini akan bergerak menjadi kasimahan atau kesiman untuk pelafalannya, yaitu daerah teritorial atau daerah otonomi penuh, artinya untuk mengelola dirinya sendiri. Desa Adat Kesiman memiliki 3 fase perjalanan sejarah. Fase pertama adalah batu perahu yang berawal dari kisah Sri Kesari Warmadewa dengan kerajaannya bernama Singa Mandawa. Fase kedua yaitu berawal dari Gajah Mada mampu mengalahkan Bali dan masuknya 7 Arya ke Bali, salah satunya Arya Wangbang Pinate. Di sini beliau memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Kertalangu. Fase ketiga terkait penyerahan mandat kepada Pemayun dari Pemecutan untuk memerintah Kertelangu. Batu perahu ini artinya kita akan bergerak dari zaman zaman Kesari Warmadewa. Zaman Kesari Warmadewa yang dikenal dengan kerajaannya adalah Singa Mandawa dan pintu gerbangnya yang disebut Singa Duala. Hal ini dapat dibuktikan dengan prasasti Blanjong yang ditulis dengan huruf Dewanagari dan oleh Prof. Semadiastra yang bisa dibaca cuman ada kata Jaya. Jaya itu adalah artinya menang. Sedangkan Wirama yang dipakai dalam prasasti Blanjong itu adalah Sardula Wikridita, yang artinya juga sama singa mengeram. Artinya identik dengan Singa Mandawa, Singa Duala, Sardula Wikridita. Nah, kalau kita berbicara Jaya, berarti ada pertempuran
kata menang itu jelas ada pertempuran. Nah, dari pertempuran ini kita akan menelusuri bahwa di era Sri Kesari Warmadewa itu ada Cina Bali Selatan yang sandar di Nusa Penida, yang awalnya adalah bermula dari dalam Baligo, yang kemungkinan yang disebut dalam Baligo juga mungkin dalam Bali yang asli. Nah, setelah itu beristri dengan putri Cina yang disebut Ratu Onte, yang bernama Ratu Onte, menurunkan keturunan yaitu Dukuh Jumpungan. Dari Dukuh Jumpungan ini menurunkan Renggan dan Renggun. Nah, Renggan Renggun inilah yang melakukan ekspansi atau penggempuran ke Singamandawa. Nah, penggempuran ke Singamandawa ini di dalam prasasti atau mitologi Baris Cina Renon dan juga perjalanan Dwi Jen Ratatul yang menjadi acuan untuk desa adat Renon, kita di sana dapat sebuah benang merah bahwa ekspansi ini dengan sebuah perahu, perahu. Kemungkinan ini ada usaha Renggan Renggun dari Cina ke Bali Selatan dengan Cina Bali Utara akan disatukan, yang ada di Kintamani dengan yang ada di Nusa Penida akan disatukan melalui terusan Sungai Ayung. Kenapa demikian? Karena ulu Sungai Ayung itu sendiri adalah di Danau Batur. Nah, dengan itu terjadilah pertempuran antara Renggan Renggun dengan Sri Kesari Warmadewa. Nah, karena kekuatan Sri Kesari Warmadewa lebih tahu medan, dengan itulah perahunya yang si Renggan Renggun ini dijegal. Nah, inilah yang dimitoskan menjadi batu perahu itu sendiri. Nah, setelah itu dengan adanya prasasti Blanjong, karena kata Blanjong itu sebenarnya belanjeng, karena yang ada itu ada titik di atasnya, dua titik itu yang mengartikan jeng. Jeng itu artinya perahu. Kalau jong itu artinya ulu. Makanya yang tepat mungkin belahan jeng gitu. Karena desa Blanjong itu sendiri berasal dari kata belahan jeng. Sama dengan artinya perahu juga, pecahan perahu. Nah, kalau kita runut kedua ini, maka lebih tepat batu perahu ini adalah sebagai mitologinya adalah penggempuran Renggan Renggun terhadap Singamandawa yang dipimpin oleh Kesari Warmadewa. Itu baru fase pertama untuk desa Kesiman, desa adat Kesiman, terkait dengan batu perahu itu sendiri. Nah, fase kedua kedatangan setelah Gajah Mada mampu mengalahkan Bali. Nah, di sana ada 7 Arya yang ke Bali, yang berada di sini di posisi ke desa Kesiman sekarang adalah Sira Arya Pinatih, Arya Wangbang Pinatih. Nah, di sini beliau mempunyai kerajaan yang disebut kerajaannya Kertelangu. Nah, sekarang kita masih kenal ex Balitek adalah dulu tempat istana Arya Wangbang Pinatih. Dengan suatu sebuah evolusi dari pergerakan sejarah budaya ada di dalam sejarah Arya Wangbang Pinatih. Di sana konon beliau dikalahkan oleh semut karena ada perselisihan antara paham pendapat antara Dukuh Sakti, Sri Dukuh Sakti, mertua dari Arya Wangbang Pinatih. Nah, ini menyebabkan adanya Arya Wangbang Pinatih meninggalkan Batu Sima ini dengan masih ada ritus yaitu pura dalam pemutaran adat Kesiman. Nah, ini fase kedua. Nah, fase ketiga setelah kosongnya Batu Sima ini atau Simahan atau Kesimahan ini, maka datanglah pemayun ke daerah ini, ke daerah Batu Sima ini dengan menetap di Pedanggala. Nah, karena kekosongan ini ada penyerahan mandat, yaitu dari pemecutan agar pemayun yang memegang atau memerintah di Kertelangu, akan tetapi beliau menolak untuk tinggal di Kertelangu. Beliau berinisiatif untuk tinggal di baratnya Sungai Ayung.
Nah, di baratnya Sungai Ayung, disinilah beliau membuat suatu tempat, yaitu yang mungkin disebut Kedatuan Keraton. Nah, dengan ada situs Pura Kedatuan itu sendiri. Nah, terkait dengan untuk peringatan ini, mengenang Batu Perahu ini, maka raja-raja di Kesiman, pemimpin di Kesiman tidak serta-merta menghancurkan situs-situs pemimpin awal, tapi memelihara dan menata kembali situs-situs yang ditinggalkan oleh fase-fase yang awal. Termasuk Batu Perahu, Batu Sima, kedua adanya Pura Pemutering Jagat yang ada di tepi Sungai Ayung, sisi timur di Katalangu. Setelah itu ada Pura Musen yang masih tertata bagus. Nah, inilah yang menjadi suatu kebesaran, keunikan yang ada di Desa Adat Kesiman. Nah, dengan demikian sampai sekarang lah dikenal Batu Perahu ini sebagai tempat angker, dan ke depan kita akan rancang menjadi sebuah tempat wisata spiritual di Desa Adat Kesiman. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Mari kita, apa yang ditinggalkan berupa situs dan ritus yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kita, mari kita lestarikan dan jaga kesuciannya. Om Santi 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 Om.